Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat dimanapun berada. Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul The Gangster, The Cop, The Devil. Ditonton sampai habis, yang mana ada seseorang bos gangster yang sengaja masuk penjara untuk membalas dendam psikopat yang pernah hampir membunuhnya. Gimana alur ceritanya? Kita ikuti sampai habis, oke? Di awal film terlihat dua mobil mengalami tabrakan kecil. Dua orang pemilik mobil langsung keluar untuk menyelesaikan masalahnya. Salah satu orang itu langsung memotret mobil miliknya untuk mendapatkan asuransi dan akan menyelesaikan masalahnya dengan si penabrak dengan kepala dingin. Tiba-tiba si penabrak langsung menghantam orang itu dan membunuhnya hingga tewas mengenaskan. Si pembunuh itu bernama Kang Kyung. Adegan berpindah ke dua orang polisi yang sedang terjebak macet. Ia bernama Tae-suk, hati-hati bacanya, dan rekannya yang bernama Bahrun. Mereka sendiri bertujuan pergi ke TKP atas kasus pembunuhan semalam. Karena pengendara lain tidak memperdulikan suara sirine polisinya, kemudian Tae-suk mematikannya. Setelah itu Tae-suk melihat sekumpulan gangster di tempat kasino. Ia langsung bergegas ke tempat gangster itu berkumpul dan berusaha membubarkannya. Adegan berpindah ke bos gangster yang menguasai kota itu. Ia bernama Dong-so. Ketika sedang latihan memukul, tiba-tiba ada ajudannya yang bernama Oh-sung. Oh-sung bilang bahwa polisi yang bernama Tae-suk membuat kekacauan lagi di tempat bisnisnya. Dong-so langsung bergegas pergi. Yang menarik, ternyata di dalam samsak itu yang ia pukuli, ternyata di dalamnya adalah salah satu orang yang menentang atau musuh gangsternya. Ketika hendak pergi, Dong-so menghubungi kepala polisi yang bernama Hobong, yaitu agar menghentikan anak buahnya Hobong, yaitu Tae-suk. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa Hobong seorang polisi yang korup yang mau menerima suap agar bisnis Dong-so tidak diganggu oleh para polisi. Karena hal itu, Hobong menghubungi Tae-suk agar tetap fokus pada kasus pembunuhannya yang sedang mereka tangani. Singkat cerita, Tae-suk sudah berada di TKP dengan diantar oleh gangster anak buah Dong-so. Ketika sedang mengolah TKP, Tae-suk penasaran dengan goresan mobil yang terdapat di bemper belakang. Ia pun memanggil rekan perempuannya yang bernama Seo-jin. Tae-suk berpendapat kalau pembunuhan ini sama persis dengan kejadian sebelumnya, yaitu pelaku menabrak mobil korbannya agar si korban keluar kemudian membunuhnya, yang artinya itu pembunuhan berantai. Namun Tae-suk belum punya banyak bukti akan hal itu. Di tempat lain, Dong-so pergi menemui rival bisnisnya yang bernama Sang-do. Mereka membicarakan perihal Sang-do yang mengambil wilayah bisnisnya Dong-so. Oh-sung yang tidak terima wilayah bosnya diambil, ia pun ikut berkomentar. Namun ajudan musuhnya yang bernama Monsik juga ikut berkomentar membela bosnya, hingga kedua ajudan itu hampir berkelahi. Dong-so yang merasa terganggu, ia langsung memukul ajudannya sendiri, lalu mencopot paksa gigi Monsik. Kemudian memasukkannya ke dalam gelas Sang-do dan menyuruh Sang-do meminumnya. Sang-do yang takut, ia langsung meminumnya dan berkata, "Enak euy." Setelah itu, Dong-so mengajak Sang-do berdamai dengan kesepakatan jangan saling mengganggu wilayahnya masing-masing lagi. Adegan berpindah ke para polisi yang sedang membahas kasus pembunuhan kemarin. Hongbo menyimpulkan bahwa kasus itu murni motif perampokan. Tae-suk berusaha menyangkalnya dengan bilang bahwa kasus itu adalah pembunuhan berantai, dan Tae-suk memberikan bukti-bukti yang ia dapat. Yang salah satunya, si pembunuh itu juga menggunakan pisau dengan ukuran yang sama untuk menghabisi korbannya. Hobong sendiri menyalahkan pendapat Tae-suk. Merasa tidak dihargai, Tae-suk pergi untuk memecahkan kasus itu sendiri. Berpindah ke Dong-so, selesai meeting, ia meminta pulang sendiri tanpa ada pengawalan. Karena Dong-so sekarang merasa aman dan tidak punya musuh. Di tengah perjalanan, Kang Kyung menabrak mobil Dong-so. Setelah mereka keluar dari mobilnya, Dong-so mengatakan tidak akan mempermasalahkannya. Namun tiba-tiba Kang Kyung menyerang Dong-so. Dong-so beberapa kali mendapat tusukan, sedangkan Kang Kyung mendapat tusukan di dekat bahu. Merasa kali ini lawannya sangat kuat, Kang Kyung melarikan diri dengan menabrak Dong-so hingga tak sadarkan diri. Oh-sung yang menyangka itu perbuatan dari gangster Sang-do, ia pun menyerang gangster musuhnya dengan semua pasukan yang ada.
Kembali ke Kang Kyung, ia sendiri menjahit lukanya yang ditusukkan Dongso. Di tempat penampungan anjing, Kang Kyung yang belum puas, ia menemui penjaga penampungan anjing itu, kemudian membunuh penjaga itu di sana dengan sangat sadis. Adegan berpindah ke rumah sakit. Kali ini Dongso sudah sadarkan diri. Ajudannya Oh Song menyangka itu perbuatan anak buah Sang-du. Namun Dongso sendiri menyatakan bahwa itu bukan perbuatannya. Tiba-tiba datang Tae-suk menemui Dongso untuk meminta keterangan perihal orang yang berusaha membunuhnya. Dongso tidak memberikan informasi apapun karena Dongso berniat sendiri untuk mencarinya. Setelah itu Tae-suk mengecek sendiri mobil Dongso. Yang benar saja ia menemukan lecet akibat tabrakan ringan. Yang jelas itu semakin menyimpulkan bahwa si pembunuh adalah pembunuh berantai, yaitu orang yang sama dengan orang yang telah menghabisi ketiga korbannya yang kasusnya sedang Tae-suk tangani. Kembali ke Dongso, rival bisnisnya yaitu Sang-du datang ke rumah sakit untuk menjenguk Dongso. Kemudian Sang-du bilang bahwa ia meminta sebagian wilayah Dongso. Namun Dongso hanya terdiam, tidak mengucapkan sepatah kata apapun. Di kantor polisi, Tae-suk memberi informasi bahwa ada kejadian yang sama seperti kasus sebelumnya, yang kali ini korbannya masih berhasil selamat. Korbannya adalah Dongso, sang ketua gangster. Dan ini kesempatan untuk bisa mengetahui siapa orang yang telah melakukan pembunuhan berantai itu. Karena masih tidak sependapat dan tidak percaya dengan Tae-suk, Hobong mengabaikannya. Bahkan ia akan meminta tim lain untuk menyelidiki kasus yang sedang mereka tangani. Berpindah ke Kang Kyung, ia mendengar perbincangan seorang ayah yang akan memberikan kejutan ulang tahun untuk anaknya. Namun tiba-tiba Kang Kyung membunuh orang itu kemudian pergi menggunakan mobil truk korbannya. Tanpa sengaja Kang Kyung menjatuhkan pisaunya di jalan. Kali ini Dongso sudah berhasil membuat sketsa wajah yang menyerangnya, yang tidak lain orang itu adalah Kang Kyung. Terlihat Tae-suk sedang menyita bisnis kasino milik Dongso. Setelah itu Tae-suk pergi menemui Dongso. Ia mengatakan bahwa orang yang menyerangnya adalah orang psikopat pembunuh berantai, yang akan menyerang siapa saja dengan motif pembunuhan adalah sebuah kesenangan. Karena tidak mungkin orang biasa mau menyerang seorang gangster besar seperti dirinya. Tae-suk meminta informasi ke Dongso agar dapat segera menemukan pembunuh itu dan menghukum sesuai aturan pemerintah. Dongso bilang bahwa hukuman yang diberikan pemerintah tidak akan sepadan dengan apa yang dilakukan oleh pembunuh itu. Berpindah ke Osung yang memberitahu Dongso bahwa rivalnya Sang-du telah mengacau, yang mengakibatkan semua investornya mundur sehingga membuat Dongso menerima kerugian yang besar. Osung juga memberitahu bahwa anak buahnya mendapatkan mobil dan pisau yang diyakini orang yang sama yang telah menyerang Dongso. Setelah melihat pisaunya, Dongso menyadari bahwa orang itu adalah seorang pembunuh berantai. Dongso langsung menghubungi Tae-suk bahwa ia mendapatkan informasi tentang si pembunuh itu. Saat di rumah, Dongso memberikan kunci mobil milik si pembunuh itu untuk bahan penyelidikan. Mereka bersepakat bergabung dengan syarat apabila Dongso menemukan pembunuh itu lebih dulu, maka ia akan menyiksa dan membunuhnya. Namun apabila Tae-suk yang lebih dulu menangkapnya, Tae-suk akan menghukum sesuai aturan hukum yang berlaku. Dongso memberikan sketsa wajah si pelaku. Dongso juga menunjukkan bahwa kesepakatannya telah direkam dengan alat perekam yang ia pegang, yang membuktikan bahwa Dongso sudah membuat kesepakatan dengan seorang polisi bahwa ia berhak membunuh si pelaku apabila ia menemukannya terlebih dahulu. Karena kesepakatan itu telah melanggar aturan hukum untuk seorang polisi, Tae-suk merebut alat itu, kemudian menghancurkannya. Dengan santai, Dongso memberitahu kalau CCTV di rumahnya juga sudah merekam suara dan layar atas kesepakatan mereka berdua. Hingga Tae-suk tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Setelah itu terlihat Tae-suk menyusun rencana dengan kedua teman polisinya. Tae-suk mengatakan bahwa ia hanya memanfaatkan Dongso dan gangsternya untuk membantu pencarian. Begitupun dengan Dongso yang sedang berkumpul dengan anak buahnya. Dongso mengatakan bahwa ia hanya memanfaatkan Tae-suk dan para polisi. Setelah itu, Tae-suk dan Bahrun temannya pergi ke gudang milik Dongso. Mereka mencari jejak apapun yang bisa ditemukan tentang si pembunuh itu. Karena mobil si pelaku disimpan di gudang milik Dongso. Dongso sendiri yang sudah kesal dengan rival bisnisnya yaitu Sang-du yang semakin hari semakin nyalutak. Kali ini ia mengirim Osung untuk membunuh Sang-du dengan pisau si pembunuh berantai itu.
agar semua orang menyangka si pembunuh berantailah yang membunuh Sangdu. Malam harinya ketika Sangdu sedang tidur, Osung, ajudan Dongso, menikamnya dengan pisau itu hingga tewas. Esok harinya, Taesuk menemui Sojin dan memberikan berkas darah dan helaian rambut agar dicek di laboratorium karena diyakini itu milik pembunuh berantai itu, yang Taesuk temukan di dalam mobil milik si pembunuh. Esok harinya terlihat Sojin sedang mengolah TKP pembunuhan Sangdu dan menemukan pisau yang sengaja ditinggalkan. Padahal kita tahu bahwa semua itu adalah ulah Dongso. Di kantor polisi, atasannya kepala polisi Hobong yang bernama Ju, ia marah besar karena tim yang diketuai oleh Hobong tidak satupun menangkap kasus pembunuhan yang semakin banyak terjadi di kota itu. Tiba-tiba Taesuk mendapatkan telepon dari Sojin. Sojin menginformasikan bahwa pisau yang didapatkan dari pembunuhan Sangdu ternyata terdapat DNA yang sama dengan kasus pembunuhan yang sedang Taesuk tangani. Taesuk sadar pisau si pembunuh berantai yang ada di Dongso sudah dipakai untuk membunuh Sangdu. Taesuk langsung pergi ke rumah Dongso dan memukulnya beberapa kali, namun Dongso membalasnya dengan sangat santai. Lalu Dongso mengakuinya bahwa yang membunuh Sangdu adalah dirinya. Taesuk berjanji setelah menangkap si pembunuh berantai itu, ia akan menangkap Dongso. Informasi tentang pembunuhan berantai sudah menyebar di masyarakat. Karena polisi setempat dianggap tidak bisa memecahkan kasus itu, akhirnya pemerintah mengirim intel khusus untuk menangkap dan mengambil alih kasus pembunuhan itu. Dongso dan anak buahnya pergi ke markas Sangdu untuk bela sungkawa. Di sana terlihat ada Kang Kyong. Kemudian Kang Kyong memberi tulisan di kertas ke ajudan Sangdu yaitu Monsik. Tulisan itu bertuliskan bahwa ada seseorang yang menggunakan pisauku untuk membunuh Sangdu. Monsik langsung berpikir bahwa Dongso lah yang telah menghabisi bosnya. Esok harinya, Dongso dan Taesuk sedang berusaha mencari bukti-bukti lain di dalam mobil Kang Kyong. Namun tiba-tiba Monsik dan gengnya menyerang Dongso dan Taesuk. Yang pada akhirnya Dongso dan Taesuk berhasil membantai gangster itu. Bahkan Monsik sendiri tewas dalam kejadian itu. Setelah itu, mayat-mayat gangster itu dikubur di sana oleh Dongso dan anak buahnya. Setelah Taesuk mendapatkan sidik jari, ia dan rekannya mendatangi istri korban yang dibunuh Kang Kyong dan dirampas mobil truknya. Istri korban itu dijadikan umpan agar Kang Kyong mau menemuinya di sebuah warteg. Namun rencana itu gagal karena Kang Kyong bukan psikopat yang bodoh. Taesuk yang yakin orang yang ia lihat adalah si pembunuh berantai, ia langsung berusaha mengejar orang itu. Karena memang benar itu adalah Kang Kyong si pembunuh berantai. Namun pada akhirnya Kang Kyong berhasil melarikan diri. Si ibu warteg bilang bahwa orang tadi sudah memesan minuman botol, yang mana botol itu sudah berada di tempat pembuangan. Yang kali ini polisi harus mengecek satu persatu untuk mendapatkan sidik jari dari si pembunuh bayaran itu. Setelah mendapatkan sidik jari dari minuman botol itu, akhirnya Taesuk mengetahui kosan si pembunuh berantai itu. Taesuk juga menemukan foto yang sama persis dengan sketsa wajah yang dibuat Dongso. Setelah itu Taesuk menginfokan ke Dongso, dan ternyata benar orang yang ada di foto itu adalah orang yang hampir membunuhnya dulu. Kemudian Dongso mengumpulkan semua anak buahnya untuk mencari Kang Kyong hingga pelosok kota. 사람들이 많이 모일 만한 곳을 중심으로 하고 혼자 살 만한 원룸, 오피스텔, 고시원. Ketika Dongso sedang menunggu Taesuk, ia melihat seorang gadis kehujanan. Dongso langsung memberikan payungnya ke gadis itu. Taesuk yang baru datang dan melihat itu, langsung bilang ke gadis itu bahwa orang ini adalah gangster. Namun gadis itu bilang bahwa Taesuklah yang lebih mirip seorang gangster. Dongso pun tertawa, weka. Setelah itu anak sekolah itu menaiki mobil yang ternyata yang duduk di belakang adalah Kang Kyong. Malam harinya ketika Dongso, Taesuk dan anak buahnya makan bersama, ia melihat berita bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap seorang gadis. Hingga Taesuk dan Dongso sadar bahwa gadis itu adalah gadis yang ditemuinya tadi siang. Mereka langsung memerintahkan semua anak buahnya untuk mencari orang itu di sekitar TKP pembunuhan gadis itu. Setelah lama mencari, Ah Song menghubungi Dongso untuk memberhentikan pencarian dan mengirim 3 orang saja untuk menemuinya. Singkat cerita, Dongso, Taesuk sudah bersiap di dalam mobilnya untuk menangkap Kang Kyong. Kang Kyong yang sadar ia sedang diawasi, ia langsung menancap gas hingga terjadi kejar-kejaran.
Setelah Kang Kyong berhasil dikepung dengan mobil, namun pada akhirnya Kang Kyong berhasil keluar dari mobilnya dan berusaha kabur dengan berlari. Mereka berusaha terus mengejar Kang Kyong dengan cara berpencar. Namun Oh Sung yang bertemu lebih dulu dengan Kang Kyong, ia harus tewas di tangan Kang Kyong. Kang Kyong terus berusaha kabur, sementara Dongso terus saja mencarinya, hingga ia mencari di tempat karaoke. Semua orang di dalam room karaoke terus bernyanyi, namun salah satu room karaoke bernyanyi dengan suara yang berbeda. Dongso yang merasa ada yang ganjal, ia langsung masuk dan mendobrak pintu itu. Kemudian menghajar Kang Kyong hingga sekarat. Tiba-tiba Taesuk menghubungi Dongso dan bertanya keberadaan Dongso. Dongso bilang bahwa ia telah menangkap Kang Kyong kemudian mematikan ponselnya karena ingin terus menyiksa Kang Kyong. Setelah puas menyiksanya, Dongso hendak membunuh Kang Kyong. Namun tiba-tiba datang Taesuk menabrak Dongso hingga tersungkur. Setelah itu, Taesuk membawanya ke kantor polisi untuk diadili secara hukum. Taesuk dan polisi lain berusaha menginterogasi Kang Kyong, namun karena bukti-bukti yang kurang kuat, Kang Kyong terus saja mengelak dan tidak mengakui pembunuhan yang telah ia lakukan. Sementara itu, Dongso melihat berita bahwa bisnis kasinonya ditutup paksa oleh para polisi. Beberapa hari kemudian, persidangan kasus Kang Kyong tiba. Pengacara polisi hanya bisa menghadirkan pisau sebagai bukti pembunuhannya. 7월부터 9월까지 5차례의 살인에 사용합니다. Namun pengacara Kang Kyong terus mengelaknya yang sepertinya Kang Kyong akan bebas dari semua tuduhan polisi. Hingga tiba Dongso datang, yang ternyata sebelum persidangan, Taesuk mendatangi Dongso dan memintanya untuk hadir sebagai saksi dan untuk membalaskan dendam kematian Oh Sung ajudannya. Dongso akhirnya setuju dengan syarat ia harus masuk penjara dengan penjara yang sama dengan Kang Kyong. Di pengadilan, Dongso memiliki banyak bukti seperti sketsa, 당신 가족이 그렇게 개죽음을 당해도 지금이라도 tulisan tangan yang diberikan ke Won-sik, luka yang ada di Dongso, yang terakhir yaitu luka tusuk di bahu kiri Kang Kyong saat mereka bertaruh. Pada akhirnya Kang Kyong dijatuhi hukuman mati. Setelah kejadian itu, Taesuk dan beberapa polisi yang lain naik jabatan. Sedangkan Dongso sesuai kemauannya ia ditangkap akibat bisnis kasino ilegalnya. Setelah itu ia dibawa ke penjara yang sama dengan Kang Kyong. Semua napi di sana terlihat hormat kepada Dongso karena semua penjahat tahu siapa Dongso. Ketika Kang Kyong sedang mandi wajib, Dongso datang dengan membawa tali. Dongso bilang, permainan yang menyenangkan, tapi permainan telah usai, tamat. Walaupun Kang Kyong akan dihukum mati, tapi Dongso ingin menyiksa terus-menerus hingga Kang Kyong berharap ia segera mati. Karena Dongso sendiri sampai rela masuk penjara. Meren.